Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, insyaallah untuk hari ini kita akan mempelajari tentang konsep asam dan basa. Di pertemuan sebelumnya sudah ada tugas ya untuk mereview materi waktu di SMP tentang sifat-sifat dari larutan asam, larutan basa, dan juga garam. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang konsep asam dan basa. Nah, mengapa kita harus mempelajari konsep asam dan basa? Karena ketika kita mempelajari konsep asam dan basa, ini kita banyak manfaatnya. Dan ini adalah konsep yang paling banyak sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita gunakan, baik itu dalam bidang kesehatan, bidang pangan, bidang energi, bidang militer, bidang pertanian, bidang kosmetika, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke asam. Di sini ada beberapa gambar yang saya tampilkan, yang sebenarnya di sini berkaitan dengan asam itu sendiri. Nah, di sini ada semut. Semut ini ketika menggigit, dia memancarkan asam semut yang bahasa kimianya itu asam metanoat atau asam formiat, karena dari kata formika. Nah, di sini kalau yang menyukai anggur, di sini ada asam tartarat. Bagi kalian yang suka dengan jeruk, di sini mengandung asam sitrat dan juga vitamin C yang kita kenal dengan asam ascorbat. Jadi vitamin C itu bahasa ilmiahnya adalah asam ascorbat. Nah, bagi kalian yang menyukai bakso, pempek, mie ayam, makanan-makanan yang terbuat dari acar, nah ini mengandung asam cuka atau asam etanoat. Nah, bagi pecinta apel, itu biasanya selain mengandung vitamin C, itu juga mengandung asam malat. Nah, untuk yang produk-produk dari basa, atau mengandung komponen pembentuknya itu dari larutan basa, itu biasanya digunakan pada pasta gigi, sabun, deterjen, sampo, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke konsep asam dan basa. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas satu buah jenis konsep, yaitu konsep asam dan basa arrhenius. Nah, kita lanjutkan di SMA itu karena biasanya ada 3 konsep yang suaranya putus-putus enggak? Halo? Enggak. Enggak, soalnya tadi ada bacaan unstable gitu. Oke, yang kedua adalah konsep asam basa Bronsted-Lowry dan yang ketiga adalah konsep asam basa Lewis. Nah, ini adalah beberapa ilmuwan yang bersumbangsi terhadap kehidupan kita sehari-hari dalam hal pengenalan konsep asam dan basa dan aplikasinya. Nah, bagi kalian yang memiliki minat di bidang tertentu ya, yang kalian punya bakat di bidang tersebut, kalian kembangkan. Supaya apa? Supaya menjadi amal jariah bagi kalian. Jadi secara duniawinya kita akan mendapatkan materi ketika kita memiliki hak paten. Nah, secara akhiratnya kita akan mendapatkan amal jariah ketika ilmu yang kita gagas tersebut ketika kita bakukan dan dimanfaatkan oleh banyak orang akan menjadi amalan yang terus mengalir. Selagi itu ilmunya ilmu yang positif. Baik yang pengen mendalami di bidang sastra, bagi yang pengen bergelut di bidang sastra, bagi itu yang di bidang diplomat ya, barangkali punya ilmu-ilmu politik yang bagus nih, yang kira-kira dipakai oleh seluruh dunia, nah silakan kalian kembangkan. Bagi yang pengen menjadi ilmuwan, baik itu biologi, fisika, kimia, nah silakan kembangkan. Bagi yang suka di bidang IT, silakan kalian kembangkan di bidang IT. Di bidang teknik juga silakan. Di bidang kedokteran atau farmasi silakan. Di bidang apapun, nah silakan. Termasuk di bidang olahraga bagi yang pengen jadi atlet walaupun sekarang udah kelas. Nah, sekarang kan udah banyak ya atlet yang sudah sedikit demi sedikit mengubah dari segi pakaian, dari segi teknis dalam bertanding dan seterusnya.
dengan adanya orang-orang yang berdakwah di bidang tersebut. Oke, kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu asam basa menurut Arrhenius. Nah, di pertemuan sebelumnya, asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa adalah zat yang di dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Nah, ini hanya pada pelarut air. Jadi kalau pelarutnya itu bukan air, tidak dapat dimasukkan ke dalam konsep asam dan basa Arrhenius. Nah, apa contohnya asam dan basa menurut Arrhenius? Nah, bisa tulis di contohnya. Oke, contoh asam misalnya HCl. Nah, HCl ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Nah, inilah yang sebagai indikator larutan tersebut bersifat asam. Contoh kedua, misalnya ada larutan asam sulfat atau H2SO4. Nah, ini ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan menghasilkan 2 buah ion H+, ditambah ion SO4 2-. Nah, biar lebih paham lagi, Ustadz kasih contoh yang ketiga, yaitu asam fosfat nih, H3PO4. Nah, ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan membentuk ion H+ sebanyak 3 buah. Dan ion PO4 atau fosfat 3-. Nah, HCl itu adalah asam yang dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat di dalam lambung kita. Makanya asam klorida atau HCl ini memiliki nama lain adalah asam lambung. Asam klorida itu adalah asam kuat, ditandai dengan apa? Dengan panahnya satu arah. Artinya dia terurai sempurna. Jadi ketika ditanya apakah ada komponen HCl di dalam larutan HCl, itu jawabannya tidak ada. Nah, misalnya di sini ada larutan HCl, larutan ya, ini larutan. Misalnya larutan HCl. Jadi kalau misalnya ditanya ada komponen apa aja, berarti cuma ada komponen H+, Cl-, dan air sebagai pelarutnya. Jadi sudah tidak ada molekul HCl-nya. Nah, akan sangat berbeda ketika kita melihat asam fosfat. Nah, asam fosfat itu adalah contoh dari asam lemah menurut Arrhenius. Jadi asam fosfat itu Nah, asam fosfat ini ketika ditanyakan apa aja komponen yang ada di dalam larutannya, itu ada H+, ada PO4 3-, dan ada air, serta ada molekulnya. Ada molekul H3PO4. Kayak gitu. Nah, makanya HCl dan H2SO4 itu contoh untuk asam yang kuat karena dia terionisasi sempurna. Jadi panahnya itu cuma satu arah. Sedangkan H3PO4 itu adalah salah satu contoh untuk asam yang bersifat lemah. Karena ini panahnya dua arah. Artinya dia membentuk kesetimbangan. Jadi ion H+ dan ion PO4 3- itu bereaksi kembali membentuk molekulnya yaitu H3PO4. Nah, itu untuk contoh-contoh asam menurut Arrhenius. Sedangkan contoh untuk basa Arrhenius adalah misalnya nih kalau golongan 1 itu ada NaOH, ada KOH. Nah, dia termasuk basa kuat. Dia terionisasi sempurna membentuk Na+ dan OH-. Jadi waktu SMP kalau yang sudah sempat menghafal itu ada manfaatnya.
Jadi kalau golongan 1, dia akan mengikat satu buah ion OH-. Nah, ini contohnya NaOH dan KOH. Nah, dia akan terurai menjadi ion Na+ dan ion K+ kalau NaOH dan KOH, serta hidroksidanya. Nah, kalau golongan 2 akan membentuk dua buah ion positifnya. Makanya dia akan berikatan dengan dua buah ion hidroksida. Nah, ini contohnya misalnya magnesium hidroksida. Itu akan terurai menjadi magnesium 2+ dan dua buah ion OH-. Ion OH-. Nah, misalnya contohnya CaOH. Nah, ini. Nah, akan membentuk Ca2+ dan dua buah ion OH-. Nah, natrium hidroksida dan kalium hidroksida itu biasanya digunakan untuk pembuatan sabun atau deterjen. Jadi sabun dan deterjen itu biasanya terkandung senyawa basa yaitu NaOH dan KOH. Makanya nanti kalau misalnya kita menggunakan sabun itu cenderung licin ya. Sabun, deterjen, sampo itu cenderung licin. Sesuai dengan sifat basa, salah satunya adalah kaustik. Jadi licin. Jadi makanya kamar mandi itu cenderung licin kalau tidak sering dibersihkan. Dan beresiko dapat menyebabkan seseorang jatuh di dalamnya. Sedangkan magnesium hidroksida itu biasanya dimanfaatkan pada obat MAH atau antasida. Sedangkan CaOH2 itu sebenarnya adalah nama lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah air kapur. Nah, air kapur itu mengandung senyawa CaOH2 atau kalsium hidroksida. Nah, itu contoh-contoh untuk yang senyawa basa yang kuat. Nah, Ustaz kasih contoh satu yang lemah, misalnya aluminium hidroksida. AlOH3 itu salah satu senyawa basa yang lemah. Nah, ini juga terkandung di dalam obat MAH atau antasida. Nah, dia akan terurai menjadi Al3+ dan 3 buah ion hidroksida. Nah, karena dia golongan 3, jadi dia mengikat 3 buah ion hidroksida. Nah, itu contoh untuk asam dan basa dari Arrhenius. Silakan jika ada yang mau ditanyakan dulu.